Ketua Umum Projo yang juga menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari mendadak menjadi perbincangan publik. Hal itu setelah pernyataannya soal semua orang akan masuk penjara jika kalah di 2024 viral di media sosial. Saat dikonfirmasi di Kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa 25 Juli, Budi memberikan jawaban. Ia meminta agar tak lagi ditanyai soal politik. Budi menyebut dirinya ingin fokus bekerja di Kemenkominfo. Lebih lanjut dikatakan Budi, pernyataan itu merupakan video lama sehingga tak perlu diungkit lagi. Diketahui potongan video yang berisi pernyataan Ketua Umum Projo Budi Ari Setiadi viral di media sosial. Potongan video tersebut berisi pernyataannya soal kalau kalah di 2024 bisa masuk penjara semua. Oleh karenanya, semua pihak termasuk partai politik sangat berhati-hati dalam memperhitungkan. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam sebuah talk show politik beberapa waktu lalu. Potongan video berawal ketika pengamat politik Rai mengatakan bahwa politik di Indonesia ini sebenarnya sederhana. Budi juga menyebut jika pernyataannya itu merupakan fakta politik. Bahkan dikatakannya semua orang telah tahu dan diminta jangan seperti kura-kura dalam perahu. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Itu aja. Ini mumpung Bang Rai ngomong kali ini. Saya bilang 2024 ini saya hakul yakin semua kekuatan termasuk partai politik sangat berhitung dan berhati-hati. Mengapa? Karena kalau kalah meleset bos masuk penjara. Hah? Kenapa, Bang? Kalau kalah masuk penjara ini. Kenapa begitu? Kenapa, Bang? Loh, masalahnya banyak semuanya kan, semua politik. Oh. Jadi cari suaka bersama-sama. Penegakan hukum itu ditentukan oleh kemenangan politik. Maksud saya, kita kan tahu lah, kita nggak usah bukan ya? pura-pura dalam perahu nih. Berarti kepelucut. Begini, semua partai politik ini kan bermasalah. Ini jadi headline nih. Headline. Iya kan, semua. Jadi partai Paidam politik nih, gitu. Paidam. 2024 ini semua partai politik pasti berhitung matang, nggak boleh kalah. Kalau kalah masuk penjara. Maka kalau ada pejabat, Pak, menyalahgunakan jabatannya, kau bisa lolos di dunia. Demi Allah, kau tidak akan lolos dari alam kubur. Kau polisi, tentara, pegawai negeri, aparat, kau hianati rakyat, kau bisa lolos dari dunia. Kau bisa mempermainkan hukum, tapi demi Allah sakaratul maut menunggumu. Dan begitu kau masuk di alam kubur, tidak ada satupun pasukan yang bisa membelamu kecuali amal kebaikanmu. Berapa banyak pejabat-pejabat yang hebat dulu, yang jago dulu, kekuasaannya tak terbatas. Begitu kau masuk di alam kubur, tidak ada arti semua jabatan dan pangkatmu kecuali amalmu. Maka kalau ada pejabat, Pak, luar biasa ya. Ini ulama jarang-jarang berani bicara keras pada aparatur negara. Ini menohok langsung pada apa yang sedang terjadi hari ini ketika hukum dijadikan alat kekuasaan untuk menekan lawan politik. Ngeri. Kita dengarkan kata-kata dari Budi Ari. Politisi Indonesia itu menurut saya sederhana aja. Kalau kita nggak bisa berkuasa, kita ikut yang berkuasa. Iya. Itu aja ya? Itu aja. Ini mumpung Bang Rai ngomong kali ini. Saya bilang 2024. Ini detik-detik Budi Ari menyebutnya. Tapi Bung Ray Rangkuti barusan, pengamat politik, mengatakan hari ini kalau kita kalah, kalau kita tidak berkuasa, pengen aman, maka ikutlah pada kekuasaan. Nah, saya kira itulah yang terjadi pada mayoritas partai-partai politik di Indonesia. Kalau tidak bergabung dengan kekuasaan, habis. Nah, kemudian diperkuat oleh Budi Ari. Saya bilang 2024 ini saya hakul yakin semua kekuatan termasuk partai politik sangat berhitung dan berhati-hati. Mengapa? Karena kalau kalah meleset bos masuk penjara. Karena kalau kalah meleset masuk penjara. Tentu mengagetkan. Tahu, Bang? Kalau Tahu, Pak? penjara itu. Kenapa begitu? Kenapa, Bang? Loh, masalahnya banyak semuanya kan, semua polisi. Oh. Jadi cari suaka bersama-sama. Penegakan hukum itu ditentukan oleh kemenangan politik. Maksud saya Penegakan hukum ditentukan oleh siapa yang menang. Ini
tahun lalu ini. Kita kan tahu lah, kita nggak usah bukan ya? pura-pura dalam perahu nih. Berarti kepucat. Begini, semua partai politik ini kan bermasalah. Ini jadi headline nih. Iya. Jadi headline. Iya kan semua. Jadi partai Paidam politik nih, gitu. Paidam. 2024 ini semua partai politik pasti berhitung matang, nggak boleh kalah. Kalau kalah masuk penjara. Itu fakta. Diperkuat lagi, nggak boleh kalah. Kalau kalah masuk penjara. Ya, terbukti hari ini Tom Lembong dipenjarakan dengan data-data yang sangat tidak kuat sama sekali. Tidak ada data yang menyebutkan dia uang yang mengalir ke Tom Lembong. Nggak ada. Sedang dicari malah. Sudah 9 tahun sedang dicari. Kan aneh. Nanti kita lihat videonya. Bukan agenda politik perjuangan. Itu fakta politik. Jangan-jangan ini pesan Pak Jokowi untuk orang-orang untuk partai. Iya nggak? Hati-hati. Karena apa? Karena kalau biar salah kata nyolong, Jokowi, salah biar pilih, kata masuk penjara. Iya, iya. Jangan-jangan ini pesan Pak Jokowi. Ya sangat mungkin ini pesan Pak Jokowi. Apalagi terbukti hari ini berhasil anaknya didinastikan. Kemudian ada yang akan mengancam di periode berikutnya, singkirkan. Begitu. Sampai habis berapa ratus triliun hanya untuk mencegah seorang Anies Baswedan. Kalau Anies menang, auto masuk penjara semuanya. Semuanya sudah terbukti. Ya. 02 menang berarti isinya kebanyakan penjahat dalam kabinet-kabinet itu. Parah negara ini, habis cuma susah. Jadi ingat kasus suami Sandra Dewi. Ya, intinya adalah apa yang disampaikan Budi Ari ini memang betul-betul sedang dilakukan. Artinya apa? Bahwa pemimpin-pemimpin di negeri ini persoalannya hanya adalah persoalan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Kan kalau memang tidak begitu, maka fair dong, panggil dulu dong itu Erlangga Hartarto, panggil dulu dong itu Zulkifli Hasan, yang dia menjadi Menteri Perdagangan lebih lama dibandingin Tom Lembong, yang dia impor gula jauh lebih besar dibandingkan Tom Lembong. Tom Lembong hanya 5 juta ton, dia 18 juta ton. Belum yang lain-lainnya. Ngeri ini. Budi Ari ini ngeri sekali. Dan dia dipakai lagi sekarang. Luar biasa. Dia pegang kartu truf apa ini? Udah denger? Bukan, saya udah capek juga. Yang di samping duduk kau, yang di samping. Udah ya. Ya Pak, aman. Udah. Apa? Pak Menteri, mungkin tanggapannya terkait ini kan masyarakat menilai sudah mengkhawatirkan dan sudah ada juga petisi yang meminta Bapak mundur. Tanggapannya seperti apa? No comment kalau itu. Itu haknya masyarakat untuk bersuara. Ya. Nah, ini tanggapan dari Kejaksaan Agung yang menangkap Tom Lembong. Dicecer nggak bisa menjawab, gelagapan. Sampai detik ini, penyidik dari Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi suap ataupun gratifikasi ataupun fraud terhadap mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Saya ingin Anda menjawab itu. Jangan dikatakan Mbak bahwa sampai detik ini tidak ditemukan. Karena sekarang begini, kami kan masih fokus terhadap pemenuhan pasal-pasal sangkaan. Baik. Ya, sementara ini kan baru beberapa hari. Oke. Ya, kita kan belum melihat bagaimana peran dari pihak-pihak yang terkait soal itu. Baik. Jadi jangan juga membuat publik menjadi pesimis. Ya, Oke. saya kira begitu. Baik. Persoalannya Pak Harli, saya harus sebutkan ya, kalau tadi Anda katakan bahwa salah satu alasan kenapa Thomas Lembong ditetapkan sebagai tersangka karena di saat Indonesia sedang surplus gula, ternyata impor gula dilakukan. Tapi saya ingin sampaikan data bahwa yang melakukan impor gula bukan hanya Menteri Perdagangan Thomas Lembong, menteri-menteri sesudahnya, Enggar Setiarto Lukito, impor gula sekitar 15 juta ton. Sampai detik ini, penyidik dari Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi suap ataupun gratifikasi ataupun fraud terhadap mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Saya ingin Anda menjawab itu. Jangan dikatakan Mbak bahwa sampai detik ini tidak ditemukan. Karena sekarang begini, kami kan masih fokus terhadap pemenuhan pasal-pasal sangkaan. Baik. Ya. Jangan dibilang ini baru beberapa hari. Baru beberapa hari. Padahal itu kejadiannya peristiwanya 9 tahun yang lalu.
Harusnya bukan beberapa hari, 9 tahun ini Anda ngapain? Sehingga kemudian memutuskan menangkap, tapi pasal-pasalnya masih sedang dipenuhi. Masih dalam proses. Kan aneh. Ini nuansa politik yang terlalu kental, tebang pilih yang terlalu nyata, karena rekan-rekannya yang ada di situ tidak ikut dipanggil, tidak bahkan dipenjara, bahkan diseret pakai baju tahanan, tidak ada itu. Kenapa? Karena mereka ada di kekuasaan. Kan itu artinya